didahulukan. Duduk siap, gerak. Lapor, Nindya Braja, Angkatan 33, kelas A1, siap menerima materi. Laksanakan. Laksanakan. Menjawab materi, berdoa, mulai. Berdoa, selesai. Istirahat di tempat. Gerak. Siang semuanya. Oke, baik. Apa kabar hari ini? Sekali lagi ya, apa kabar hari ini? Oke ya, saya mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Salam. Oke, sekarang kita masuk ke pertemuan ke-11 ya. Materi hari ini yang akan kita bahas yaitu terkait dengan Badan Layanan Umum ya. Ada yang tahu apa itu Badan Layanan Umum? Ayo, siapa yang tahu? Ada? Apa itu Badan Layanan Umum? Coba. Ada yang tahu? Hah? Oke, Badan Layanan Umum ya. Kita bahas topik pertama ya, kita bahas dulu untuk topik hari ini. Yang pertama adalah apa sih dasar hukum daripada Badan Layanan Umum ya. Kemudian kedua ya, nanti topik yang akan kita bahas pengertian Badan Layanan Umum dan PPK BLU ya. PPK BLU ini pola pengelolaan keuangan Badan Layanan Umum ya. Kemudian yang ketiga, nanti juga kita akan bahas apa sih tujuan ya dan azas ya BLU tersebut ya. Kemudian yang keempat, nanti apa saja persyaratan, terus penetapan dan juga pencabutan BLU ya. Persyaratan BLU itu dibuat ya, terus penetapannya seperti apa, dan juga pencabutannya itu karena apa sih ya BLU itu bisa dicabut begitu ya. Kemudian yang kelima adalah nanti kita juga ya akan membahas terkait dengan standar ya dan tarif layanan daripada BLU ya. Sudah pada tahu BLU itu contohnya apa saja sih? Ya, Carlos. Ini menurut saya BLU itu ada yang menjadi keperluan masyarakat secara umum. Oke, terkait dengan pelayanan masyarakat ya. Ada contohnya? Transjakarta atau Trans itu BLU daerah ya. Oke, jadi BLU itu nanti ada yang dikelola oleh pusat dan dikelola oleh daerah ya. Ada yang tahu contoh-contoh BLU apa saja? Ada? RSUD, oke, di daerah RSUD, betul ya, RSUD bagian daripada Badan Layanan Umum Daerah. Ada lagi ya, artinya rumah sakit ya. Ada yang lain? Ada yang tahu? Pendidikan ya, pendidikan universitas ya. Di daerah juga ada, di pusat juga ada ya. Misalnya kalau di pusat contohnya seperti apa? Ya, misalnya STAN ya. Ya, STAN itu punyanya siapa? Kementerian mana? Ada yang tahu? STAN? Kementerian Keuangan ya. Kementerian Keuangan. Jadi di bawah Kementerian Keuangan gitu ya. Nah, juga nanti ada layanan pengelola kawasan dan lain-lain ya. Nanti kita bahas satu persatu. Oke, kemudian yang keenam adalah terkait pengelolaan keuangan BLU ya. Nah, sekarang kita bahas yang pertama dulu ya, tentang dasar hukum BLU ya. Apa sih yang memayungi ya BLU ini, dasar hukumnya apa saja ya? Yang pertama ya adalah Undang-Undang Nomor 1
tahun 2004 tentang perbendaharaan negara, ya. Dan ini ada di pasal 68 dan 69 yang terkait dengan BLU, ya. Kalian bisa buka pelajari ya undang-undang tentang perbendaharaan ya di pasal 68 dan 69. Lalu apa sih yang kedua, ya, peraturan pemerintah apa yang mengatur terkait dengan BLU ini, ya, yaitu peraturan pemerintah nomor 23 tahun 2005 ya yang diperbaharui dengan PP nomor 74 tahun 2012 ya. Dan dari peraturan hukum ini ada turunannya yaitu PMK. Apa itu PMK? PMK itu adalah peraturan Menteri Keuangan ya. Jadi ada beberapa PMK ya yang mengatur secara teknis tentang BLU. Begitu ya. Ada yang mau ditanya? Tidak, kita lanjut ya. Oke, kita lanjut kepada pembahasan kedua. Apa sih pengertian BLU ya? Nah, ini kita harus tahu dulu BLU itu ya. Apa sih BLU? Siapa sih yang membentuk BLU ini ya? Atau PPK BLU itu seperti apa ya? Oke, yang pertama BLU adalah ya badan layanan umum ya di lingkungan pemerintah. Ya, di lingkungan pemerintah baik pusat maupun daerah yang memberikan terkait layanan kepada masyarakat berupa barang atau jasa ya yang dapat dijual tanpa mengutamakan mencari keuntungan ya. Tapi BLU ini boleh nggak sih untung gitu? Boleh nggak? Boleh ya? Boleh, tapi bukan menjadi faktor utama untuk mencari keuntungan, gitu ya. Bukan berarti tidak boleh ada keuntungan, ada profit, boleh, ya, itu ya. Oke, sekarang apa itu PPK BLU? Ya, PPK BLU adalah pola pengelolaan keuangan, ya, yang sifatnya fleksibel. Ya, artinya BLU ini dapat mengelola keuangannya sendiri, ya, yang bersumber dari hasil usahanya, gitu ya. Tapi BLU juga memiliki atau mendapatkan sumber dana dari APBN atau APBD, ya. Kalau BLU itu terkait dengan kementerian ya induknya itu APBN dananya ya. Kemudian kalau di daerah berarti APBD, gitu ya. Jadi selain dia punya hasil pendapatan dari usahanya sendiri ya, tapi juga punya pendapatan dari APBN atau APBD. Oke, ada yang mau ditanya dari sini? Lanjut ya, masih ya. Oke. Selanjutnya, nah ini instansi yang menerapkan PKBLU. Ya. Jadi yang pertama instansi yang langsung memberikan layanan kepada masyarakat ya. Kemudian BLU ini harus memenuhi 3 syarat. Ya, yang pertama ada substantif, teknis dan juga syarat administratif. Ya, jadi 3 syarat ini harus terpenuhi ya, maka baru bisa instansi itu membuka BLU. Paham ya? Oke, nanti kita bahas ketiga tahap ini ya, 3 persyaratan ini. Oke, kita lanjut. Nah, ini adalah tujuan dari BLU. Pastinya karena memberikan pelayanan pada masyarakat ya dalam memajukan kesejahteraan ya kan. Udah otomatis memberikan kehidupan yang layak ya untuk masyarakat ya. Tujuan ini bisa dilihat ada di pasal 2 ya. Terus PP 23 tahun 2005 terkait tujuan BLU tadi ya. Pengelolaan keuangannya fleksibel gitu ya. Oke, sekarang apa sih azas Badan Layanan Umum apa saja ya azasnya ya? Oke, yang pertama kita bahas bahwa BLU beroperasi sebagai unit kerja ya. Jadi dia ada di bawah unit kerja kementerian, lembaga atau Pemda ya, tergantung instansi yang menaungi ya. Kalau pusat tadi kayak misalnya STAN ya, dia ada di bawah kementerian. Gitu ya, ada di bawah kementerian misalnya begitu. Terus misalnya rumah sakit RSCM ya, dia di bawah Kementerian Kesehatan seperti itu ya. Jadi tergantung instansi yang menaungi ya. Dan
tujuannya ya memberikan pelayanan kepada masyarakat tadi. Oke, yang kedua, BLU merupakan perangkat pencapaian tujuan kementerian lembaga pemerintah daerah ya, sehingga status hukum BLU tidak terlepas dari instansi induknya gitu ya, kementerian lembaga atau Pemda yang menaungi BLU tersebut gitu. Kemudian berikutnya ya, menteri, pimpinan lembaga, gubernur, bupati, wali kota. Nah, ini bertanggung jawab atas pelaksanaan BLU. Ya kan? Nah, kebijakan penyelenggaraan pelayanan umum yang didelegasikan kepada BLU dari segi manfaat layanan yang dihasilkan ya, harus bertanggung jawab tuh pimpinannya, kementeriannya, ya menterinya ya, tidak boleh lepas tangan tadi ya, karena izin mendirikan BLU ya usulan dari instansi induknya seperti itu. Kemudian pejabat yang ditunjuk pengelola BLU bertanggung jawab atas pelaksanaan kegiatan pemberi layanan umum yang didelegasikan kepadanya oleh menteri, pimpinan lembaga, gubernur, bupati, wali kota ya, tergantung. Kalau di daerah misalnya kabupaten punya RSUD ya pasti izinnya dari bupati ya, usulannya dari dinas terkait mengusulkan kepada bupati untuk pendirian BLU tersebut ya. Kemudian BLU menyelenggarakan kegiatan tanpa mengutamakan ya, tanpa mengutamakan mencari keuntungan. Jadi tidak boleh kalau ada BLU ya yang memasang tarif misalnya begitu ya, semaunya ya kan. Padahal dia untuk tadi pelayanan umum ya. Nanti penentuan tarif pun ada aturannya, itu diatur ya oleh Menteri Keuangan tadi. Oke, kemudian BLU ini juga mempunyai RKA ya, rencana kerja anggaran, dan juga wajib membuat laporan keuangan gitu. Nah, kemudian BLU ini harus menerapkan praktek bisnis ya yang sehat. Itu ya, yang sehat artinya apa? Ya tadi dia tidak boleh mengutamakan keuntungan, dia juga tidak boleh ya segala satunya harus terbuka, transparan, diaudit ya, laporan keuangannya pun diaudit secara internal dan eksternal tadi gitu. Oke, dari sini ada yang mau ditanya? Ya, Petrus. Poin dari pengelolaan BLU sendiri, di sini kan ada 4 item tadi. Ada dasar hukum, kemudian pengertian, yang berikut tujuan, dan yang terakhir persyaratan. Dari tempat itu di sini BLU ini kan diselenggarakan di dalam birokrasi pemerintahan. Iya. Yang di sini dia tidak berorientasi kepada keuntungan. Namun dari sini yang ingin saya tanyakan, apakah ada prinsip daripada pengelolaan BLU ini apa tidak? Iya. Ya. Jadi dalam mengelola BLU ini tidak terlepas tadi dari peraturan, baik undang-undang, peraturan pemerintah maupun peraturan kementerian ya. Jadi bisa dipelajari dari peraturan tersebut ya, ketiga tersebut ya. Di situ ada pasal-pasal yang tadi menentukan bagaimana cara menentukan tarif ya, terus bagaimana kinerja keuangannya seperti itu ya. Nanti kita bahas satu persatu sampai sesuai dengan peraturan pemerintah ya yang ada gitu ya. Ya terus ya. Oke. Kita lanjut ya. Oke, sekarang apa sih persyaratan ya membuat BLU? Nah, ini yang kita harus perhatikan ya. Tadi ada 3 kan persyaratannya? Apa saja coba? Substantif, terus administratif, terus satu lagi teknis ya. Jadi 3. Yang pertama harus memenuhi dulu syarat substantifnya. Nah, syarat substantif ini sebagai dasar ya fungsi dari pelayanan publik tadi
Gitu. Apa saja persyaratan substantif ini? Yang pertama, ya kan, tugas pokok dan fungsi utamanya adalah menyediakan layanan, ya, baik barang maupun jasa untuk layanan umum. Ya, itu syarat pertamanya. Kemudian mengelola wilayah atau kawasan tertentu untuk tujuan meningkatkan perekonomian masyarakat. Nah, ini contoh mengelola kawasan seperti apa coba? Misalnya, ada yang tahu nggak mengelola kawasan yang termasuk ke dalam badan layanan hukum yang ada di Indonesia ini? Contoh lah satu, ada? Ada yang tahu? BUMD itu masuk pemerintah daerah, BLU daerah, itu BLUD, itu ya. Nah, contoh misalnya ini tadi ya, mengelola wilayah kawasan. Kalian tahu GBK? Gelora Bung Karno, nah itu salah satunya. Itu merupakan BLU, ya, pemerintah pusat, ya. Terus kawasan Kemayoran tahu? Nah itu pun sama. Itu namanya mengelola tadi wilayah atau kawasan, ya. Nah kemudian yang ketiga mengelola dana khusus, ya, dalam rangka meningkatkan ekonomi untuk pelayanan tadi masyarakat. Apa nih contohnya? Oh, mengelola dana khusus. Misalnya contoh apa? Otsus. Kalau Otsus kan dari anggaran, memang anggaran pemerintah pusat ya, untuk daerah, itu tidak termasuk BLU, gitu. Ada? Pernah mendengar pengelolaan dana pendidikan? Pernah? Hah? Dana bos masuk ke dalam daerah ya. Dana bos masuk ke dalam anggaran pemerintah daerah atau pusat. Bantuan sosial? Bantuan sosial itu juga bukan termasuk BLU. Universitas yang sekolah ini yang Kalian pernah tahu LPDP? Ya, iya. Ini mengelola dana untuk pendidikan, ya, yang dikelola oleh Kementerian Keuangan. Ya, LPDP itu termasuk tadi BLU, pengelola dana, ya, yang anggarannya udah pasti dari BUMN, ya. Jadi ini di depan Ibu kasih contoh-contoh ya untuk BLU, ya, ada rumah sakit, ada pengelola kawasan, dana, terus juga ada universitas ya atau kampus, begitu ya. Itu karena ada juga kampus yang dulunya BLU tapi sudah tidak menjadi BLU lagi, ya, sudah berbadan hukum tadi, ya. Ada beberapa banyak kampus negeri, ya, UI, UGM, ITB sudah berbadan hukum, artinya dia sudah tidak BLU lagi, dia sudah otonom penuh dalam pengelolaan tadi, gitu ya. Oke, kita lanjut. Ada yang mau ditanya dari sini? Sudah jelas tadi ya, gitu. Yang jadi dana bos, terus tadi apalagi Otsus itu tidak termasuk, itu anggaran yang memang diperuntukkan daerah tadi, gitu ya. Ya. Silakan. Pelayanan umum ini dibilang bahwa tidak ada keuntungan. Sedangkan yang terjadi di lapangan itu mereka biasanya ada dibilang pelayanan, harus ada administrasi. Ya, itu yang jadi bingung sayanya, karena setiap program itu sudah dianggarkan dengan dia punya rincian sampai dengan tidak dapat yang dibilang keuntungan itu. Nah, ini kenapa bisa keuntungan ini terjadi? Oke. Ya, jadi BLU dalam mengelola bisnisnya ya. Jadi kalian perlu tahu bahwa BLU ini itu pengelolaan keuangannya berbeda dengan
pengelolaan keuangan pemerintah ya. Artinya BLU mempunyai pendapatan dari hasil usahanya seperti yang tadi Ibu sudah bilang. Misalnya kalau rumah sakit kan ada tarif rawat inap misalnya begitu ya. Ya kan? Tapi juga dia tadi sebagai layanan umum. Layanan apa? Ya kalau punya tadi apa jam Kesmas ya, jaminan kesehatan misalnya gitu kan gratis, BPJS kan begitu. Tapi juga dia memberi pelayanan umum yang tadi yang memang yang bagi yang tidak punya kartu kesejahteraan tadi gitu ya. Nah dari yang layanan umum itulah ditarik tarif tadi begitu ya. Karena pengelolaan keuangan BLU tadi sumbernya ada dua ya, dari APBN atau APBD atau yang murni memang dari sumber pengelolaan bisnis tersebut gitu ya. Nah itu memang dia tidak mengutamakan keuntungan, tapi ya boleh dia mendapatkan keuntungan tadi. Ya, karena dalam menerapkan tarif tadi itu sudah ada aturannya, hitung-hitungannya dari misalnya cost produksinya misalnya begitu ya. Terus variable cost-nya ya. Nanti kita ulas lagi lebih lanjut kenapa BLU katanya untuk layanan masyarakat tapi kok tadi ada keuntungan gitu ya. Keuntungan itu kan diambil dari selisih tadi pendapatan dengan pengeluaran daripada operasional usaha tersebut begitu. Bagian dana APBN atau APBD itu bagian saja ya. Artinya memang tidak sepenuhnya didanai oleh APBN atau APBD tadi ya. Untuk seperti layanan rumah sakit, universitas begitu ya. Oke, kita lanjut. Persyaratan yang kedua adalah persyaratan teknis ya. Nah, persyaratan teknis ini diatur oleh induk ya, induk instansinya tadi. Ya, misalnya punya daerah misalnya, ya dia yang mengatur pemerintah daerah. Otomatis misalnya dari bupatinya, gubernur, wali kota ya. Dan nanti juga bisa dari SKPD-nya yang menginduki usaha BLU tersebut gitu ya. Misalnya kayak pendidikan kan begitu. Kalau rumah sakit berarti di dinas kesehatan seperti itu ya. Oke, kinerja pelayanan layak dikelola dan ditingkatkan pencapaiannya melalui BLU sebagaimana direkomendasikan menteri atau pimpinan lembaga ya. Jadi kinerja pelayanannya itu ya rekomendasi dari menteri atau pimpinan lembaga atau pemerintah daerah ya. Kemudian kinerja keuangan Satker yang bersangkutan sehat di mana ditunjukkan dalam dokumen usulan penetapan BLU ya. Gitu ya. Jadi dilihat juga tuh tadi ya. Ini mampu nggak nanti mengelola BLU dinas ini misalnya ya. Jangan pengen punya kampus ya di daerahnya kan begitu ya. Tapi padahal keuangannya tidak mampu secara keuangan gitu ya. Keuangannya masih sepenuhnya mengandalkan keuangan dari transfer pusat misalnya seperti itu atau transfer dari provinsi misalnya ya. Jadi memang BLU ini harus benar-benar ya secara teknis tadi ya dilihat kinerja keuangan satkernya tadi. Oke, yang ketiga adalah persyaratan administrasi atau persyaratan keuangan ya. Nah, persyaratan administrasi ini diatur oleh Menteri Keuangan ya. Jadi kalau tadi teknis diatur oleh instansi yang menaungi, tapi untuk persyaratan administrasi atau keuangan itu yang menetapkan adalah Menteri Keuangan gitu ya. Nah, apa saja dokumennya yang dibutuhkan? Bahwa dokumennya yang pertama pernyataan kesanggupan ya untuk meningkatkan kinerja pelayanan keuangan dan manfaat bagi masyarakat. Gitu ya. Kemudian bagaimana pola tata kelolanya? Jadi dalam pengajuan mau membuat BLU itu harus dijelaskan secara persyaratan keuangannya tadi. Ya, bagaimana pola tata kelolanya? Bagaimana rencana strategis bisnisnya? Bagaimana laporan keuangan pokoknya? Laporan keuangan pokoknya adalah instansi yang menaunginya. Ya, kemudian
bagaimana standar pelayanan minimum ya. Terus laporan audit terakhirnya. Ya dilihat dulu laporan auditnya bagus enggak begitu. Ya. Jangan sampai nanti BLU dibuat ya, dibuka ternyata tidak sanggup beroperasional tadi ya. Jadi 3 persyaratan ini itu harus terpenuhi tadi. Gitu. Nanti kita bahas bagaimana kalau misalnya ya ada yang tidak terpenuhi dari 3 persyaratan ini. Ya, apakah BLU itu bisa dibentuk ya, ditetapkan atau tidak gitu ya. Oke, kita lihat penetapan BLU ya dan juga BLUD ya. BLUD itu yang punya daerah. Yang pertama adalah instansi atau calon BLU. Ini instansi yang menaungi yang mana? Ya, alurnya adalah persyaratan substantif memenuhi tidak. Ya tadi ya, persyaratan substantifnya memenuhi tidak. Kalau tidak memenuhi ya tidak diusulkan. Kan gitu ya. Kalau memenuhi ya kan? Bagaimana kalau memenuhi? Ya diusulkan melalui Menteri Teknis, pimpinan lembaga atau Pemda. Ya, usulannya apa? Usulannya adalah selanjutnya diteliti persyaratan teknisnya. Ya, bagaimana persyaratan teknisnya dari persyaratan substantifnya? Bagaimana persyaratan teknisnya? Memenuhi tidak? Ya, kalau tidak memenuhi, ya. Kalau misalnya di sini memenuhi, terus sini tidak memenuhi, maka tidak bisa diusulkan. Ya, paham ya? Jadi artinya kedua ini harus terpenuhi. Kalau terpenuhi, ya, maka bisa diusulkan atau diteruskan. Ya, diteruskan kemana? Ya, ke Menteri Keuangan, Gubernur, Bupati atau Wali Kota. Ya, karena kenapa ke Menteri Keuangan tadi? Karena terkait pada persyaratan administratif. Lalu diteliti nih persyaratan administrasinya. Ya, persyaratan administrasinya ini apa saja? Yang pertama adalah penilaian persyaratan administrasi oleh tim ya yang dibentuk Menteri Keuangan. Ya. Kedua, penilaian dengan SOP yang ditetapkan Dirjen Perbendaharaan tadi ya. Makanya kaitannya ada yang namanya undang-undang tentang perbendaharaan negara tadi ya. Kemudian yang ketiga, penetapan PKBLU paling lambat 3 bulan ya, sesudah persyaratan administrasi diterima dengan lengkap gitu ya. Kemudian yang keempat, penetapan PKBLU dengan keputusan Menteri Keuangan ya. PKBLU ini apa? Pengelolaan keuangan ya. Nah, kalau ini tidak terpenuhi persyaratan administrasi ya, tidak disetujui gitu ya. Kalau terpenuhi ya, itu ada 2 nanti ya, memuaskan dan kurang memuaskan. Bagaimana kalau memuaskan? Ya memuaskan pastilah penerapan BLU-nya secara penuh. Tapi kalau tidak memuaskan, misalnya ya mungkin masih ada yang kurang begitu dari persyaratan administrasi tadi ya, maka BLU-nya ya itu dikelola dengan penetapan BLU bertahap tadi. Oke, sekarang kita bahas apa itu BLU dengan penerapan penuh dan penerapan bertahap tadi. Oke, yang pertama ya, BLU dengan status bertahap ya. Ada kriterianya. Pertama, persyaratan substantif terpenuhi, teknis terpenuhi ya, 2 tadi ya persyaratannya ya yang terpenuhi. Kemudian persyaratan administrasinya kurang memuaskan ya, kurang memuaskan karena tidak sesuai dengan kriteria SUP penilaian BLU ya. Kemudian apa yang dibatasi ya, terkait fleksibilitasnya tadi dalam pengelolaan ya. Yang pertama, penggunaan langsung pendapatan dibatasi, sisanya harus disetor ke kas daerah ya atau kas negara ya, sebagai penerimaan bukan pajak ya, non pajak. Kemudian yang kedua, tidak diperbolehkan
mengelola utang. Ya, jadi kalau BLU bertahap itu nggak boleh dulu berhutang. Ya, gitu. Jadi dibatasi dulu, tidak boleh langsung meminjam ke bank. Kemudian tidak diperbolehkan mengelola investasi. Ya, itu juga belum diperbolehkan. Ya, kemudian pengadaan barang jasa mengikuti ketentuan umum pengadaan barang jasa yang berlaku. Ya, berlaku sesuai peraturan yang ada di instansi terkaitnya. Gitu. Kemudian yang kelima, tidak ditetapkan fleksibel budget ya. Jadi anggarannya itu ya harus tadi kayak punyanya pemerintah ya, yang sifatnya kaku. Ya, kita sudah belajar ya antara kalau anggarannya untuk A ya realisasinya A tadi ya, gitu. Jadi karena dia tidak boleh mengelola secara fleksibel tadi. Nah, ini untuk BRU bertahap ini diperkirakan ya paling lama 3 tahun bolehnya. Ya, nanti setelah 3 tahun dievaluasi lagi, diusulkan untuk menjadi BLU penuh tadi, gitu ya. Jadi tidak boleh selamanya BLU itu, karena BLU ini kan namanya Badan Layanan Umum, ya kan, itu harus bisa mengelola secara mandiri, gitu ya. Tidak boleh bergantung kepada instansi induknya terus menerus, gitu. Oke, sekarang bagaimana BLU secara penuh? Ya, dari kriteria semuanya terpenuhi, baik substantif, teknik, dan juga administrasi tadi. Ya, terus untuk pengelolaan keuangannya, ya dia fleksibel. Ya, pendapatan dan belanjanya boleh dikelola sendiri, kasnya dikelola sendiri, dia boleh mengelola piutang, utang, juga investasi, gitu ya. Jadi diberikan fleksibilitas ya untuk pengelolaannya yang dikelola oleh kepala BLU-nya itu sendiri ya. Kalau rumah sakit ya direktur rumah sakit gitu ya. Kalau universitas ya oleh rektornya gitu ya. Jadi boleh dikelola sendiri tadi ya, hasil daripada usahanya tadi ya, hasil daripada usahanya. Dosen sudah dilakukan. Duduk siap. Gerak. India Praja Angkatan 33 kelas A1 telah menerima materi. Laporan selesai. Bubarkan. Bubarkan. Mengikuti materi, berdoa, mulai. Berdoa, selesai. Istirahat di tempat. Gerak. Oke, terima kasih semuanya. Makasih ya.